Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilan nasi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahru ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan dikenal juga dengan Syahrul Quran. Bulan Ramadan dikenal juga dengan bulan Al-Quran. Tidak salah kalau kemudian kita sering menyebut bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Karena dua tahap Al-Quran diturunkan semuanya terjadi di bulan Ramadan. Tahap pertama Al-Quran diturunkan adalah Allah turunkan Al-Quran itu dari Lauhul Mahfud ke langit bumi yang dikenal dengan Baitul Izzah. Nah, Allah turunkan Al-Quran itu secara sekaligus pada hari yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan isyarat bahwa itu terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi kapan tepatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan berita kepada kita, tidak pernah memberikan informasi kepada kita. Tetapi bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit bumi atau ke Baitul Izzah, itu kemudian dikenal dengan Lailatul Qadar, menjadi salah satu penafsiran dari Lailatul Qadar itu sendiri, walaupun ada penafsiran-penafsiran yang lain. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahap yang kedua adalah Allah turunkan Al-Qur'an dari langit bumi, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya, diturunkan secara tadaruj, secara bertahap ya selama kurang lebih 23 tahun. Dan ayat yang pertama kali diturunkan itu terjadi di tanggal 17 Ramadan. Dasar hukum yang sering digunakan adalah ayat Al-Quran yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatil syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di kemudian hari Allah tetapkan puasa itu pada bulan Ramadan, itu tentunya tidak bisa dipisahkan dengan turunnya Al-Quran. Karena dua-duanya proses penurunan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Atas kehendak Allah, maka Ramadan pun kemudian Allah tetapkan sebagai bulan untuk melakukan puasa. Kalau Allah tetapkan bulan Ramadan itu sebagai bulan untuk melakukan puasa, tentunya ada keterkaitan yang sangat erat antara orang yang melakukan puasa dengan Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang sedang melakukan puasa adalah orang yang kondisi spiritualitasnya sedang melampaui kondisi materialitasnya. Keinginan-keinginan yang bersifat ruhiyah lebih mendominasi ketimbang keinginan-keinginan yang bersifat materi. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat di saat awal-awal bulan Ramadan ya, betapa banyak orang berbondong-bondong menuju ke masjid, walaupun bisa jadi di hari-hari biasa dia tidak pernah melakukan ibadah sholat di masjid ya. Kita pun bisa mengetahui betapa banyak orang yang berlomba-lomba untuk bersedekah di bulan Ramadan. Di saat di luar bulan Ramadan, barangkali suasana itu tidak bisa kita lihat. Kita pun bisa melihat betapa
suasana Al-Quran itu lebih nampak di bulan Ramadan, yang di luar bulan Ramadan rasa-rasanya kita susah menemukannya. Itulah sebagai bukti bahwa pada saat kita melakukan puasa, kondisi spiritualitas kita sedang melampaui kondisi materialitas kita. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat kondisi spiritualitas kita sedang meningkat, maka pada saat itulah kita sedang melakukan proses pembersihan hati, yang pada gilirannya hati kita ini akan bersih, hati kita akan suci, ya. Hati kita siap untuk menangkap berbagai pengetahuan, berbagai syariat yang Allah munculkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu berisi pengetahuan, Al-Quran itu berisi janji dan ancaman, Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah masa lampau, yang di dalamnya banyak terkandung pelajaran yang harus kita petik ilmunya, itu menunjukkan beratnya kitab suci Al-Quran itu untuk bisa ditangkap oleh setiap orang. Dan hanya orang-orang yang punya kebersihan hatilah yang mampu menangkap di balik kandungan makna yang terdapat pada rangkaian ayat suci Al-Quran. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya menjadi sangat penting ketika kita memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran di saat-saat kita puasa, terlebih di bulan Ramadan, di mana kita melakukan puasa setiap hari, yang setidaknya kita lakukan antara 29 sampai dengan 30 hari. Tentunya akan banyak ilmu, akan banyak pengetahuan, akan banyak pelajaran yang kita peroleh ketika kita memaksimalkan interaksi dengan Al-Quranul Karim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian banyak hadis kita dapatkan bahwa keutamaan membaca Al-Quran itu bukan saja pahala yang kita dapatkan, tetapi juga sekian banyak kebaikan yang akan kita peroleh. Karena ketika kita membaca satu huruf Al-Quran, maka kita akan dipahalai satu kebaikan, dan kemudian satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu peluang pahala yang akan kita peroleh ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan sangat-sangat berlipat ganda. Terlebih ketika kita mentadaburinya, ketika kita mengkajinya, kemudian ketika kita menghafalnya, ya, ketika kita memurojaahnya, maka sekian banyak kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita sebagai kaum muslimin. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, maka rujukan yang harus kita pegangi adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada sesuatu yang paling tepat. Problematika apapun yang kita hadapi, maka ketika kita kembalikan kepada Al-Quran, maka kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Di dalam ayat yang lain, Allah pun menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah syifa. Al-Quran ini adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Kata Allah, dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat, ya, sebagai terapi bagi berbagai penyakit yang menimpa kehidupan manusia. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang dahsyatnya Al-Quran ini. Bahkan ada seorang peneliti yang menyatakan, ketika kita membaca satu huruf Al-Quran, maka satu huruf Al-Quran itu akan mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak, sel-sel tubuh kita yang mati. Maka ketika kita kerap tilawah Al-Quran, sel-sel yang ada dalam tubuh kita akan selalu melakukan regenerasi menjadi sel-sel yang baik. Disitulah maka berbagai penyakit berpotensi untuk enggan hinggap di dalam tubuh seorang yang selalu interaksi dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak Allah sampaikan keutamaan-keutamaan Al-Qur'an ketika kita interaksi dengannya. Apakah tadi seperti Allah sampaikan Al-Quran itu sebagai petunjuk yang paling tepat, Al-Quran itu sebagai obat. Di ayat yang lain Allah sampaikan bahwa Al-Quran itu akan memberikan ketenangan kepada kita. Dalam ayat yang lain pun Allah sampaikan bahwa Al-Quran itu akan memberikan perlindungan kepada kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita mengkaji Al-Quran, maka kita tidak akan pernah bisa selesai untuk mengkajinya, karena begitu luasnya ilmu Al-Quran. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memaksimalkan Ramadan yang tersisa ini dengan interaksi dengan Al-Qur'an, sehingga jaminan-jaminan yang Allah berikan di dalam ayat-ayat tadi terkait dengan keutamaan Al-Qur'an bisa kita raih bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.